Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Rivaldi dengan NIM P220301190042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat yang insya Allah akan dibuat untuk tugas akhir nanti yang berjudul Timbangan Makanan Pengukur Kadar Kalori yang Ideal bagi Tubuh. Di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakangnya sendiri ada pertama, Departemen Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kebutuhan kalori individu sebesar 2000 kalori per hari. Penyakit terkait gizi berasosiasi dengan kelebihan berat badan dan kegemukan yang disebabkan oleh kelebihan gizi atau biasa disebut dengan obesitas dan kekurangan gizi. Asupan kalori bagi tubuh bervariasi tergantung umur, berat badan, dan aktivitas. Alat pengukur kalori makanan dilengkapi dengan pipet yang dapat digunakan untuk melakukan input umur dan jenis kelamin. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada bagaimana membuat alat untuk mengukur jumlah kalori makanan dalam berbagai usia serta gender yang berbeda untuk memenuhi asupan gizi seimbang dalam satu kali makan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama, batas pengukuran beban maksimal 3 kg. Yang kedua, ada jenis makanan yang diukur hanya 8 jenis, yaitu nasi merah, nasi putih, abon, paha ayam, kangkung, daun singkong, apel, dan pisang. Selanjutnya ada tujuan. Yang berada tujuan umum. Tujuan umumnya itu adalah merancang alat yang dapat mengukur jumlah berat dan kalori dalam sekali makan untuk pemenuhan gizi seimbang. Untuk tujuan khususnya adalah mengukur bahan makanan yang dicantumkan untuk memenuhi asupan gizi seimbang dalam sekali makan. Nah, penelitian sebelumnya yang pertama ada Tri Sudaryono pada tahun 2017 dengan judul Rancang Bangun Alat Pengukur Kalori Makanan Pintar Berbasis Smartphone Android. Yang kedua ada Muhammad Setiawan tahun 2020 dengan judul Rancang Bangun Alat Pengukur Jumlah Kalori Isi Piringku untuk Orang Dewasa. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitiannya. Di sini ada alur penelitian. Pertama ada persiapan. Selanjutnya untuk perencanaan sendiri ada perencanaan software dan hardware. Dilanjutkan dengan pembuatan alat. Selanjutnya ada pengujian alat dan dilanjutkan dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan alat. Ini ada analisis data dan terakhir kesimpulan. Untuk spesifikasi alatnya, nama alat simulasi timbangan makanan dengan tegangan sumber 220 volt AC dengan cartu daya 9 volt DC, microcontroller Arduino Mega 2560 dengan display LCD 20x4 dengan keypad alphanumerik 4x4 dan sensor berat load cell. Selanjutnya di sini ada blok diagram dari power supply. Adaptor memberikan supply tegangan ke seluruh rangkaian sebagai rangkaian Arduino. LCD dan sensor mendapat suplai tegangan yang menjadikan rangkaian alat. Arduino akan memberikan data awal menuju display sebagai tampilan awal. Tekan tombol push button on untuk memilih jenis makanan. Sudah nasi putih, nasi merah, abon, paha ayam. Maka proses pengukuran pun akan terjadi. Sensor berat load cell akan mendeteksi berat objek yang dibebankan. Lalu output dari sensor berupa tegangan. Kemudian keluaran tersebut masuk ke rangkaian HX711 untuk dikonversikan dari analog ke digital agar dapat dibaca oleh microcontroller. Kemudian outputnya akan masuk ke rangkaian microcontroller dan akan ditampilkan pada display LCD. Setelah hasil pengukuran ditampilkan di LCD, maka tekan kembali tombol push button off untuk mematikan pengukuran. Nah, selanjutnya ada flowchart.
dengan ada mulai, terus kita menginisialisasi. Selanjutnya ada input, usia dan jenis kelamin. Saat saklar dinyalakan, modul akan melakukan inisialisasi dan akan menunjukkan pilihan untuk menaruh berat pada display. Tombol push button digunakan untuk memilih bahan makanan yang akan ditimbang. Lalu load cell akan mendeteksi bahan dari bahan makanan itu. Hasil dari pembacaan load cell lalu ditampilkan oleh LCD. Jika pengukuran belum sesuai dengan yang dibutuhkan, maka akan kembali mengukur jumlah yang kurang atau lebih. Jika pengukuran sudah sesuai, maka pengukuran telah selesai. Di sini ada desain fisiknya, ada keypad. Keypad di sini nanti akan untuk inisialisasi jenis kelamin. Untuk A sendiri itu laki-laki dan B perempuan. Kemudian ada display LCD untuk menampilkan hasil dari pengukuran kalori makanannya dan juga takarannya nanti kurang atau lebih atau sudah pas. Di sini ada tombol kontrol berupa untuk nasi merah, nasi putih dan yang lain-lain. Fungsi di atasnya ada piring. Yang pertama ada piring sayur, sampingnya ada piring untuk buah-buahan, di atasnya ada piring lauk pauk dan piring untuk karbohidrat. Ini ada tabel pengujian untuk fungsinya. Yang pertama ada jenis makanannya apa yang diukur, terus jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, usia berapa, dan nanti akan ada hasil uji fungsinya, takaran kurang, takarannya pas atau takarannya lebih. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.